Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahiliahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkultum dengan tema Rasulullah sebaik-baik suri teladan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tinggi akhlaknya, baik dalam tutur katanya maupun dalam perbuatannya. Beliau terpelihara dari perilaku keji, dengki, dan iri hati. Beliau benar-benar terbebas dari dosa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaksumkan beliau. Meskipun demikian, Rasulullah senantiasa menghabiskan waktunya untuk berdakwah, untuk berdoa, dan memohon ampun kepada Allah. Berbeda dengan kita yang sudah jelas memiliki dosa yang tak terukur lagi, namun tetap saja tidak sadar-sadar untuk memohon ampun kepada Allah. Kita berdoa tapi kita terkadang tak mengerti apa maksud dari doa kita, karena kemuliaannya lah sampai-sampai Allah memujinya dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut jelas-jelas menyuruh kita semua untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan satu-satunya, bukan orang lain, bukan artis, bukan para penyanyi, bukan siapa-siapa, tapi Nabi kita yang paling agung, Rasulullah SAW. Jika kita umat yang mengaku mencintainya, maka tanpa disuruh pun kita pasti akan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas, dengan niat yang tulus dan tanpa paksaan. Banyak sekali saat ini umat muslim yang lain di mulut, lain di hati, mengaku cinta Nabi di mulut saja, sedangkan pada kenyataannya kita seringkali melupakan sunnah-sunnahnya. Sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi ia tidak melaksanakan sunnahnya, maka ia adalah pembohong. Mau kita disebut pembohong? Coba renungkan. Jika kita mencintai seseorang, apa yang kita lakukan? Pasti setiap hari kita akan selalu mengingatnya, menceritakan tingkah lakunya pada teman-teman kita. Setiap mau makan selalu ingat dia, mau tidur ingat dia, mau ngapa-ngapain jadinya ingat dia terus. Dalam otak pasti terngiang-ngiang nama dia. Tapi apakah seperti itu kelakuan kita saat kita mengaku cinta Rasulullah? Sebagaimana sering mengingatnya, seberapa seringkah kita membaca sholawat untuknya? Seberapa rindukah kita pada Nabi Muhammad SAW? Seberapa inginkah kita untuk bertemu dengannya dan mencium tangannya untuk saat suatu kelak? Seberapa inginkah kita berada terus di sampingnya, memegang sirah dan syariatnya, tetap setia pada ajarannya? Seberapa dahsyatnya kah getaran kita saat mendengar namanya, Rasulullah SAW? Jika membaca salawat pada Rasulullah akan membawa kebaikan pada kita, beliau akan memberikan syafaatnya di akhir kelak bagi orang-orang yang menjadikan sunnahnya sebagai pegangan hidup. Lalu apakah yang diberikan oleh dia yang kita cintai? Tidak, orang itu tidak akan memberikan apa-apa untuk kita. Dia malah akan memberikan kemudaratan untuk kita. Maka dari itu, marilah kita perbaiki akhlak kita dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena beliau sungguh sangat mencintai kita sebagai umatnya. Tidakkah kita ingin melihat senyumannya untuk suatu saat beliau melihat kita? Kita ingat semua teman-teman yang terpengaruh dengan modernisasi yang sedang berkembang saat ini agar tidak melupakan sunnah-sunnahnya. Jika kita seorang pelajar, maka jadilah pelajar yang jujur. Jika kita seorang guru, maka contohlah Rasulullah sebagaimana ia menjadi guru. Jadi kita seorang pemimpin, maka contohlah sifat kepemimpinan Rasulullah sebagaimana ia memimpin umatnya. Jadi kita seorang dai, maka contohlah Rasulullah
bagaimana ia berdakwah pada umatnya. Jika kita seorang pedagang, maka contohlah kejujuran beliau saat berdagang. Jangan sampai kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi kita tak sedikit pun mencontohkan apa-apa yang telah beliau lakukan. Sekian kultum singkat yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.